Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlinta Rindi Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, apa sih itu lembaga keuangan bank? Lembaga keuangan bank atau Depository Financial Institution adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam menyimpan, membayar, dan memberikan dana. Contoh lembaga keuangan bank diantaranya yaitu bank sentral, bank komersial atau bank umum, dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Dan menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang berlebihan dana atau rumah tangga dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana atau perusahaan. Selanjutnya, apa aja sih fungsi-fungsi lembaga keuangan ini? Yaitu untuk melancarkan pertukaran produk barang atau jasa, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Lalu, memberikan pengetahuan dan informasi yang meliputi lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit. Lalu juga lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna serta menguntungkan bagi nasabah. Yaitu selanjutnya ada memberikan jaminan. Lembaga keuangan mampu memberikan jaminan dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercaya kepada lembaga keuangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan dan dikembalikan pada waktu yang dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Nah, apa sih peran lembaga keuangan itu? Peran lembaga keuangan itu sebagai perantara dana, menerima simpan dan memberikan pinjaman, lalu menghimpun dan menyalurkan dana, selanjutnya menyediakan jasa sistem pembayaran, dan mencetak uang rupiah. Selanjutnya, apa sih itu lembaga non-bank? Lembaga keuangan non-bank atau non-depository financial institution adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Lembaga keuangan non-bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat serta deposito atau tidak langsung. Contoh perusahaan dana pensiun antara lain yaitu BPJS, Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri. Lembaga keuangan non-bank adalah entitas yang beroperasi di sektor keuangan namun tidak memiliki status bank konvensional. Nah, peran non-bank itu apa aja sih? Yang pertama itu mengendalikan aset atau aset transmutation, yaitu memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedua, untuk transaksi atau transaction, yaitu memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Selanjutnya, ada likuiditas atau liquidity, yaitu lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Nah, dari peran yang ketiga, likuiditas itu memiliki manfaat yaitu efisiensi, yaitu menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Yang kedua yaitu intermediasi atau pengawasan sebagai perantara keuangan yang menghubungkan unit surplus atau yang mengalami kelebihan likuiditas dengan unit defisit yang mengalami kekurangan likuiditas dari peminjam. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara bank dan lembaga bukan bank? Yaitu untuk bank sendiri, untuk penghimpunan dananya secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, tabungan giro deposito, dan secara tidak langsung dari masyarakat atau kertas berharga dan jasa juga penyertaan pinjaman dan lembaga lain. Nah, kalau yang bukan bank itu hanya cara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga yang tidak, dan bisa juga dari penyertaan pinjaman dari lembaga lain. Untuk penyaluran dana, untuk bank itu untuk bertujuan modal kerja, investasi, konsumsi kepada badan usaha dan individu, dan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan untuk non-bank yaitu terutama untuk tujuan investasi, terutama untuk badan usaha,
dan untuk jangka panjang dan menengah. Nah, apa-apa aja sih jenis-jenis lembaga keuangan, bank dan non-bank? Untuk lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, dan perusahaan perdagangan surat berharga. Selanjutnya ada usaha peransurasian, ada dana pensiun, ada pegadaian, dan pasar modal. Sejarah dalam perkembangannya keuangan bank dan non-bank di Indonesia tuh, jadi zaman dulu pada tahun 10 Oktober 1827, Indonesia masih dijajah oleh Belanda, lalu didirikan sebuah bank di Batavia atau yang biasa sekarang disebut Jakarta dengan nama De Javans Bank. Tujuan utamanya itu didirikan bank tersebut untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan pendiri oleh orang pribumi pertama kali dirintis oleh R. Arya Wiradja, seorang patih dari Purwokerto pada tahun 1996. R. Wiradmaja mendirikan Hulpenspar Bank atau Bank Penolong dan Tabungan yang tujuannya yaitu untuk membantu peranggotaannya agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat. Nah, pengenalan sistem keuangan di Indonesia dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan di Indonesia, sistem negara keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental, terutama setelah memasuki era deregulasi paket kebijakan pada tanggal 27 Oktober 1988, yang kemudian berlanjut untuk diundangkan beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan sejak tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang perbankan, lalu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi. Ketiga, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 juga tentang dana pensiun. Lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan. Lalu keenam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan lagi. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Nah, bank-bank umum yang ada di Indonesia, diantaranya itu ada Bank Sentral Asia atau BCA, ada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, ada Bank Niaga Indonesia atau BNI, ada Bank CIMB Niaga, dan Bank Danamon, Bank Tabungan Negara atau BTN, Bank Mega, Bank OCBC NISP, dan Bank MyBank Indonesia. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.